Allah Ta'ala dia sudah mengajar saya umur 9 al-marahatu al-ula tahaqqul ibyan bil basmalati fi ibtida'i suwari ma'ala surat at-taubah. Qala al-imam Ibnu Katsir rahimahullah wa inna ma lam yusbat wa inna ma lam yubasmal fi awwaliha li anna sahabata lam yaktubu al-basmalata fi awwaliha bil mushaf al-imam. Habiskan. Amma binisbati bi ajza'i suwari bi ajza'i surati fal qari'u mukhayyarun bainal basmalati wa adamiha. Qala Imam Syatibi rahimahullah fi hifzil amani wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanziliha bisayfi lasta wasmila wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fi ajza'i khayyara matala. Al-mulahadatu thalithatu binisbati li wasli akhiril atfali bi awwali taubati fihi thalathatu awjuhin wa kulluha jaizatun. Al-wajhul awwal al-waqfu wa yu'abbiru anhu ba'duhum bil qat'i wa huwa al-waqfu ala akhir al-anfali ma'a tanaffus. Inna Allaha bi kulli syai'in alim bara'atun min Allah wa rasulih. Al-wajhul tsani as-sabtu wa huwa al-waqfu ala akhir al-anfali biduni tanaffus. Inna Allaha bi kulli syai'in alim bara'atun min Allah wa rasulih. Al-wajhu tsalitsu al-waslu biduni tawaqqufin. Inna Allaha bi kulli syai'in alimun bara'atun min Allah wa rasulih. Qala Imam Samanudi rahimahullah bi la'ali wa baina anfalin wa baina taubati wasfutan wasil bila basmalati wa baina ma siwahuma qata' wasil jami'an wasil thaniyan bi awwali wa ba'da an intahayna min hadhihi al-muqaddimat wa ba'da an intahayna tayyib min hadhihi al-muqaddimat nafi'ati nasra'u musta'inina billah fi maqsudil kitabi min syarhi abayatin nadmi wa bayanil ahkam. Baik, masyaallah. Sedikit bedakan ya. Kalau yang pertama sana dibaca apa? La'a. Kalau ini la'a. Biasanya ini dikasih begini, dihilangkan ini, karena sudah ditahu bahwa yang dipanjangkan di sini tidak mungkin lamnya. Karena kalau lamnya yang dipanjangkan sudah ada ini yang naik, jadi tidak perlu dipanjangkan lamnya. Berarti apa yang dipanjangkan di sini? Pasti ini. Biasa orang tulis hamzanya di tengah supaya ini nanti ini jadi tanda matnya ini. Membedakan. Jadi kita pelajari dalam imla. Ilmu imla itu dia bahas hanya tentang hamzah. Satu buku 2 kalinya tebalnya ini. Tapi hanya itu saja dibahas hamzah. Bagaimana cara tulisnya? Kapan dia bisa di atas waw, kapan di atas ya, kapan di atas alif, kapan dia sendiri. Ya toh? Baik. Alhamdulillah.
Kita lanjut. Baik, bismillah. Kata beliau hafizahullah, mulahadhat. Berapa catatan? Mulahadhat bisa dibilang catatan kaki, penyempurna, ya. Al-mulahadhatul ula, catatan yang pertama, yustahabbul ityanu bil basmalati fi ibtida'is suwari ma'ada surat at-taubah. Nah, ini tadi kita keliru ya, kita bilang itu wajib, yang benarnya dia sunnah. Karena memang kemarin seharusnya kita baca sampai di sini, tapi kita terputus. Nah, di sini baru beliau jelaskan hukumnya. Taib disunnahkan mendatangkan basmalah pada setiap memulai bacaan Al-Quran atau setiap memulai membaca surah dari Al-Quran. Ma'ada surat at-taubah, kecuali ya surat at-taubah. Berarti apa? Tidak disunnahkan, bahkan tidak ada memang basmalahnya. Ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa innama lam yubasmal fi awwaliha lianna as-sahabata lam yaktubu al-basmalata fi awwaliha fil mushafil imam. Beliau menjelaskan alasan kenapa kita tidak membaca basmalah, padahal kan sudah datang tadi hadits dari Ibn Abbas bahwa basmalah itu Allah turunkan untuk apa? Menjadi pemisah antara surah dengan surah yang lain. Nah, terus kenapa kita tidak baca pada surah Bara'ah atau surah Taubah? Kata beliau, tiada lain, tidak disyariatkan seseorang yubasmil untuk mengucapkan basmalah fi awaliha, pada awal apa ini? Surat At-Taubah, pada awal surah At-Taubah. Kenapa? Lianna sahabata lam yaktubul basmalah, karena sahabat ya, yang mengumpulkan Al-Quran siapa? Utsman bin Affan dan para sahabat yang membantu beliau radhiyallahu taala anhu, mereka tidak menuliskan basmalah fi awaliha, pada awalnya. Awal apa? Surah At-Taubah fil mushaf al-imam, di dalam mushaf al-imam. Allah taala alam apa yang dimaksudkan dengan mushaf al-imam di sini. Kalau ada yang dapat, nah murid-muridnya Syekh Bilal, apa Syekh Bilal dibilang di sini? Antum bilang syekhuna baru apa Syekh Bilal? Tidak ada catatan di sini. Siapa murid-muridnya Syekh Bilal? Semua kayak ini. Ya, bilang tidak ada. Saya tidak tahu juga ya, ini mushaf al-imam siapa yang dimaksudkan. Taib. Paham gini? Gampang sekali yang pertama ya. Paham? Ada yang tidak paham angkat tangan? Sama tahu saya salah terjemah? Ada terjemah lebih bagus? Taib. Al-mulahadatu tsaniyah. Catatan yang kedua. Amma bin nisbati li ajza'is surati fal qari'u mukhayyarun bainal basmalati wa 'adamiha. Sekarang kan tadi kita sudah pahami basmalah didatangkan pada awal atau akhir? Pada awal surah. Kata beliau, adapun kalau seseorang membaca dari ajza as-surah, kita baca ta'liqnya. Wal muradu biha, ini dinukil dari Imam Ad-Dabba ya. Wal muradu biha ma ba'da awailis suwari walau bi kalimah. Ajza, bagian dari surah itu, kata beliau yang diinginkan dengannya ayat yang datang pas setelah apa? Ayat pertama dari setiap surah. Alif Lam Mim. Ya. Ini berapa ayat? Satu ayat lah. Dzalikal kitab, ini ayat kedua. Ini Dzalikal kitab, ini ayat yang kedua, ini ajza namanya. Pokoknya ayat yang datang setelah ayat pertama, mulai dari ayat yang kedua sampai seterusnya. Kata beliau walau bi kalimah. Bahkan walaupun dia cuma satu kata. Jangankan satu kata, ada yang satu huruf. Siapa yang tahu surah
awalnya surah Syura. Awalnya surah Syura itu Alif Lam Mim Ain Sin Qaf. Surah apa ini? Siapa yang selesai hafalannya? Nah, coba perhatikan ini, Alif Lam Mim Ain Sin Qaf. Alif Lam Mim satu A. Setelahnya apa? Dua ayat atau satu? Kukira dua kita bilang. Ain Sin Qaf. Ayat keberapa ini? Kedua. Ini huruf ini. Ini tetap dihitung apa? Ajza. Bagaimana orang kalau dia membaca mulai dari ajza surah, pertengahan dari surah, ya, bukan dari awalnya. Kata beliau, fal qari'u mukhayyar, maka seorang yang membaca itu mukhayyar, boleh memilih bainal basmalati wa adamiha, apakah dia baca basmalah atau tidak. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala al-mutawaffa sanata 90 wa 500 min al-hijrah fi hirz al-amani. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 590 Hijriah. Beliau berucap di dalam Hirzil Amani, wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanziliha bisayfi lasta mubasmila wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala. Beliau menyebutkan sebab bahwa ada yang mengatakan kenapa awal surah Bara'ah itu tidak dituliskan basmalah. Nah, sebelum kita baca syair, coba kita baca ta'liqnya nomor 2. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, lam yubasmal fi awwaliha linuzuliha bis-sayf. Kenapa kita tidak berbasmalah, mengucapkan basmalah pada awal surah Bara'ah? Karena surah Bara'ah katanya dia turun menjelaskan tentang as-sayf, peperangan. Wastadallu bi haditsin rawahu al-Hakim fi mustadrakih biraqam 3273 an Ali bin Abi Talib an Ali ibn Abdullah ibn Abbas qala sami'tu abi yaqul sa'altu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu lima lam tuktabu fi bara'at bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya pada hadits yang ke-3273 dari Ali ibn Abdullah ibn Abbas, anaknya bin Abbas. Beliau pernah berkata bahwa aku pernah mendengar abi, bapakku siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kenapa tidak ditulis pada awal surah Bara'ah bismillahirrahmanirrahim? Qala, Ali bin Abi Talib pun berkata, li'anna bismillahirrahmanirrahim aman wa Bara'ah nazalat bis-sayf laisa fiha aman. Beliau katakan karena basmalah, kalau kita lihat dari maknanya, bismillahirrahmanirrahim, kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Kata beliau ini kan mengandung makna aman, ya, keamanan, ketenangan. Sedangkan surah Bara'ah dia turun menjelaskan tentang peperangan, kan timbal balik. Satunya menjelaskan tentang rahmah, ketenangan, keamanan. Satunya menjelaskan tentang peperangan. Makanya kata beliau laisa fiha aman, yang dimana surah Bara'ah ini namanya peperangan, tidak ada makna keamanan di dalamnya. Nah, itu makanya
Nah, ini alasan dari sebahagian ulama. Hanya saja beliau sempurnakan di bawah wa fi sanadihi Muhammad ibn Zakaria ibn Dinar qala ad-Daraqutni basriyun yadha wa qala al-Hafidh matruk. Kata beliau hanya saja riwayat ini di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Zakaria bin Dinar yang dikatakan atau yang menurut Imam ad-Daraqutni Muhammad ibn Zakaria ibn Dinar dia hadisnya maudhu, palsu. Wa qala al-Hafidh, adapun al-Hafidh Ibn Hajar dia berkata matruk, ditolak hadisnya. Nah, berarti apa? Sebab ini tidak sahih. Makanya kata beliau wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanziliha bisayfi lasta mubasmilan wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala. Kata beliau, bagaimanapun engkau menyambung surah Bara'ah ataupun engkau memulai dengannya tanpa basmalah litanziliha bisayf, karena engkau menganggap bahwa surah Bara'ah itu turun dengan sebab peperangan, akan tetapi fi bitidaika suratan siwaha, kalau engkau memulai membaca surah selain Bara'ah, la budda minha, tidak boleh tidak engkau harus membacanya. Minha kemana? Basmalah. Paham gini? Paham? Adapun wafil ajza'i, kalau orang membaca dari pertengahan surah khayyara mantala. Mantala orang yang membacanya khayyara, boleh memilih. Jadi syair itu memang terkadang susunannya terhambur. Tapi itu karena apa? Darurah syairiyah, supaya pas dia punya wazan, timbangan. Wa mahma tasilha, perhatikan, wa mahma tasilha au bada'ta bara'atan litanziliha bisayfi lasta mubasmila, bagaimanapun engkau menyambungnya. Menyambung apa ini? Oi, Assalamualaikum. Mana lagi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Atau engkau memulai dengan Bara'ah lasta mubasmila, tanpa basmalah, karena engkau meyakini bahwa surah Bara'ah litanziliha, surah At-Taubah, karena engkau meyakini bahwa surah At-Taubah itu turun karena sebab peperangan, akan tetapi fi bitidaika suratan siwaha, kalau engkau membaca awal surah selain dari Bara'ah, maka la budda minha, tidak boleh tidak, berarti harus engkau memulai dengannya. Maksudnya urusanmu kalau surah Al-Baqarah mau dia turun karena peperangan atau bagaimanapun sehingga engkau tidak berbasmalah, tapi kalau untuk surah yang lainnya maka wajib membaca basmalah. Wa fil ajza'i, adapun kalau orang memulai dari ajza' surah, pertengahan surah, kata beliau khayyara man tala, maka diberikan pilihan bagi orang yang membacanya. Maksudnya boleh atau tidak, tergantung dia mau atau baca atau tidak, tergantung dia. Paham gini? Tayyib. Mulahadatu tsalitsah, catatan yang ketiga, wa bin nisbati li asli wa bin nisbati li wasli akhiril anfal bi awwal at-taubah fihi thalathatu awjuhin wa kulluha jaizah. Sekarang kalau begitu bagaimana caranya dilanjut surah sebelum At-Taubah disambung dengan At-Taubah kalau tidak ada basmalahnya? Kalau tadi kan sudah menyambung surah dengan surah yang lain dengan basmalah. Bagaimana kalau tidak ada basmalahnya?
Nah, kata beliau ada 3 caranya, 3 bentuknya, dan semuanya boleh. Al-wajhul awal, bentuk yang pertama, al-waqf. Kita berhenti di antaranya, memisah antara surah sebelumnya. Surah apa ini? Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Wa yu'abbiru anhu wallahu taala taib. Wa yu'abbiru anhu ba'dhum bil qata'. Nah, ini cuma faedah bahwa al-waqaf ada orang yang mentakbirnya, mendefinisikannya dengan apa? Al-qata'. Ada orang menamakan al-waqaf dengan al-qata' dari sisi penamaan. Wa huwal waqfu ala akhiril anfali ma'at tanaffus. Kemudian beliau jelaskan apa maknanya al-waqf. Ya, dia berhenti pada akhir surah Al-Anfal ma'at tanaffus. Seperti yang sudah kita jelaskan toh. Waqaf dengan sakt itu sama-sama hukum berhenti. Tapi bedanya kalau waqaf dia berhenti dengan apa? Mengambil nafas. Tapi kalau sakt atau saktah dia berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, contohnya innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Waqaf, ambil nafas. Al-wajh tsani yang kedua, as-sakt. Apa itu saktah? Wa huwa al-waqfu ala akhiril anfali biduni tanaffus. Kita berhenti pada akhir surah Al-Anfal tanpa mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Berhenti juga, tapi tidak boleh mengambil nafas. Al-wajhul tsalits, bentuk yang ketiga, biduni tawaqquf. Tidak boleh berhenti. Berarti apa? Wasl. Disambung keduanya. Nah, di sini perlu diperhatikan karena akhir dari surah Al-Anfal dia tanwin. Kemudian awal surah Bara'ah dimulai dengan ba. Nun sukun atau tanwin ketemu ba, apa hukumnya? Iqlab. Apa itu iqlab? Qari. Apa itu iqlab qari? Ini antum sudah belajar tajwid ini, sudah jadi muridnya Syekh Bilal. Harus ada, pasti ada yang sudah antum pelajari. Tahu iqlab? Sudah pelajari iqlab? Antum? Kan antum yang jawab tadi iqlab. Apa itu iqlab? Iya. Terus cara bacanya? Dari situ diambil kata iqlab dari aqlaba yuqlibu iqlab, atau yang paling sahihnya sebenarnya yang lebih benar kita katakan ini hukum qalb, karena dari kata qalaba yaqlub, qalbun bukan kalbun. Marangin ya, marangin bukan kalbun, lain artinya itu qalbun. Ya, apa itu? Saya tuliskan ya. Dari penghapus nih, untuk apa ya? Gimana penghapusnya? Nah, ini perhatikan. Mim ba'di alimun bara. Nun sukun tanwin. Ketemu dengan apa setelahnya? Ba. Ini kan bunyinya nah ini. Nah, ketika dia ketemu dengan ba, tanwin juga ketika dia ketemu dengan ba,
ini dirubah menjadi ini. Dirubah menjadi mim yang disertai dengan apa? Bacaan yang gunnah, didengungkan, ditahan. Mim ba'd. Paham Ji? Nah, sama dengan ini nanti. Ini saya tambih karena jangan sampai kita keliru di dalam membacanya. Contohnya kata beliau, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih alimun bara'ah. Paham ya? Nah, itu disambung. Tayyib. Terakhir, qala al-Imam as-Samannudi rahimahullah al-mutawaffa sanata 1429 fi la'alihi. Berkata al-Imam as-Samannudi rahimahullah, seorang ulama tajwid yang wafat pada tahun 1429 Hijriah, di dalam kitabnya Al-La'ali wa baina anfalin wa baina taubati kif waskutan wasil bila basmalati wa baina ma siwahu maqta' wasili jami'a nausil thaniyan bil awwali. Kata beliau, wa baina anfalin wa baina taubati kif waskutan wasil bila basmalatin. Kata beliau, kalau kita membaca antara Al-Anfal dan At-Taubah, maksudnya menyambung antara keduanya. Berapa cara baca tadi? Ada 3, sama. Beliau katakan kif. Yang pertama, bisa antum waqaf, memisah antara keduanya, atau waskutan, kita saktah antara keduanya, atau boleh wasil, kita sambung boleh juga, bila basmalatin, tapi ingat tanpa basmalah. Wa baina ma siwahu maqta' wasili jami'an. Adapun kalau selain daripada Al-Anfal dan At-Taubah, ya, 2 surah yang ingin disambungkan, tapi selain Al-Anfal dengan At-Taubah, maka iqta' wasili jami'an, maka boleh kita iqta' waqaf, memisah antara keduanya dengan apa? Kita memisah akhir surah, kemudian basmalah disambung dengan, atau apa? Memisah seluruhnya. Antara apa? Antara akhir surah, basmalah dan apa? Awal surah. Atau wasil, kita sambung semuanya. Ini kan sudah berlalu tadi tuh, sudah berlalu. Sambung semuanya. Ausil thaniyan bil awal. Atau kita sambung yang kedua dengan yang pertama, maksudnya tunggu. Thaniyan bil awal. Jami'an ausil thaniyan bil awal. Apa maksudnya awal di sini? Ada yang tahu apa yang diinginkan dengan awal di sini? Atau sambunglah? Coba kita lihat dulu cara bacanya. Pertama iqta, diwakaf semua tak? Yang kedua disambung semua. Nah, kita lihat dulu sebelumnya berapa cara baca disebut? Kan ada 3 tak? 3 yang boleh. Berarti yang boleh ini menyambung basmalah dengan surah yang kedua, dengan memisah surah yang pertama tak? Kan itu boleh. Kan kalau kita bilang ausil, atau boleh engkau wasal, sambung antara yang kedua dengan pertama. Yang saya bingung ini yang pertama siapa? Basmalah atau surah pertama? Surah? Iya. Tunggu. Sekarang ausil thaniyan. Boleh engkau sambung antara yang kedua dengan yang pertama. Yang pertama ini siapa? Kan kalau yang pertama ini iqta, diputus semua tak? Antara surah, akhir surah, basmalah, awal surah.
Nah, kemudian yang kedua, sil, disambung semua. Akhir surah, basmalah, awal surah. Nah, ini masalahnya, dia bilang sambung yang pertama, yang kedua dengan pertama. Yang pertama siapa ini? Ada yang tahu? Ada mungkin pernah dengar faedah dari Syekh Bilal atau siapa? Nanti kita cari tahu lagi nih ya, sama-sama. Karena saya dengar rekaman beliau juga, beliau tidak jelaskan. Saya juga luput di sini. La ilaha illallah. Ya, intinya yang jelasnya kita sudah tahu bahwa kalau basmalah memisahkan antara dua surah, kemudian kita ingin menyambung antara dua surah yang dipisahkan oleh basmalah, ada berapa cara baca? 4, 3 yang boleh, 1 yang tidak boleh. Pertama, disambung semua. Kedua, diputus semua. Yang ketiga, disambung basmalah dengan awal surah, dipisah dengan akhir surah. Yang tidak boleh kalau kebalikannya. Basmalah disambung dengan akhir surah dan diputus dengan awal surah. Sepertinya itu yang beliau inginkan. Iya toh, kan isyaratnya beliau di sini. Iya kan? Bagaimana kalau antum paham? Ini kita diskusi. Wajar ini. Saya ini manusia juga. Saya ini juga masih belajar sama seperti antum. Ya, kalau mungkin antum ada dapat faidah, coba kita sharing toh, saling tukar faidah. Jangan saya terus kasih faidah. Baik, kita lanjut. Itu intinya sebenarnya ini. Beliau mau jelaskan bagaimana kita menyambung antara surah dengan surah yang lain. Nyata jelas pasti ada basmalah di tengahnya, karena memang basmalah kata Ibnu Abbas tadi diturunkan untuk apa? Memisahkan antara surah dengan surah yang lainnya. Hanya saja beliau bahas di sini ada 2 hal. Ya, bahwa tidak selamanya setiap surah itu dipisah dengan basmalah. Karena ada surah yang dipisah tidak dengan basmalah. Apa itu? Cuma 1. Al-Anfal dengan At-Taubah. Nah, itu dia beliau mau jelaskan di sini. Ya, tapi wallahu taala untuk yang terakhir ini bagaimana dia punya terjemahan. Baik. Wa ba'da an intahina min hadhihi al-muqaddimat an-nafi'ah nashra'u musta'inan billah fi maqsudil kitabi min syarhi abyatin nadmi wa bayani ahkamih. Dan setelah kita selesai dari muqaddimah yang bermanfaat ini, kata beliau, nashra', kita memulai musta'inan billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah pada maksud atau inti dari kitab ini. Apa itu? Min syarhi abyatin nadm, di dalam mensyarah, memaparkan bait-bait nadam apa? Tuhfat al-atfal wa bayani ahkamih, dan menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Naktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu jami'a.